Sedangkan relasi yang tepat kepada Tuhan menimbulkan rasa syukur yang mendalam dan ketaatan penuh hormat akan kebijaksanaan Tuhan dalam menyelenggarakan hidup kita itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita syukuri dengan rendah hati. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya yang terkasih ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 2 Oktober. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-27. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon, dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 5-10. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum'? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, iman merupakan kekuatan yang dahsyat. Yesus sendiri mengerjakan mujizat ketika orang sungguh percaya. Ketika orang-orang tidak percaya, Yesus tidak membuat banyak mujizat. Kekuatan iman bahkan ketika iman itu masih sebesar biji sesawi, punya kuasa yang luar biasa. Mungkin kita bertanya, mengapa demikian? Karena iman menghubungkan kita dengan Tuhan sendiri.
Saudari-saudaraku yang terkasih, iman merupakan kekuatan yang dahsyat. Yesus sendiri mengerjakan mujizat ketika orang sungguh percaya. Sebaliknya, ketika orang-orang tidak percaya, Yesus tidak membuat mujizat. Kekuatan iman, bahkan ketika iman itu masih sebesar biji sesawi, punya kuasa yang luar biasa. Mungkin kita bertanya, mengapa demikian? Karena iman menghubungkan kita dengan Tuhan sendiri sebagai sumber kekuatan yang maha kuasa. Atau lebih tepatnya, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang maha kuasa. Biarlah Tuhan mengerjakan karyanya di dalam hidup kita dengan kekuasaan penuh. Dari pihak kita percaya penuh atas kuasa Tuhan terhadap hidup kita. Dalam relasi kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu, hendaknya kita punya sikap dasar sebagai hamba. Hamba yang sebetulnya tidak berguna dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah, dibandingkan dengan kebijaksanaan Tuhan sendiri. Maka ketika kita menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sama sekali kita tidak bisa membanggakan diri atas peranan kita itu. Karena dibandingkan dengan peranan Allah, kita sungguh-sungguh tidak ada apa-apanya. Maka sikap yang tepat adalah menjalankan semuanya dengan penuh keikhlasan dan syukur sebagai hamba yang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal ini kerendahan hati adalah tanda utama bagi orang yang percaya. Kerendahan hati merupakan tanda bahwa kita mengerti relasi kita dengan Tuhan sebetulnya tidak sebanding. Namun, Tuhan berbelas kasih sehingga kita bisa mengalami relasi Tuhan hamba. Ketika relasi kita dengan Tuhan benar, maka tidak ada kesadaran selain rasa syukur bisa menjadi hamba yang dipercaya untuk melayani Tuhan. Sebaliknya, kesombongan adalah tanda bahwa kita tidak tahu siapa diri kita dan siapa Tuhan yang kita abdi itu. Kesombongan juga menandakan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu kurang tepat. Dari relasi yang kurang tepat ini sering muncul protes, kekecewaan, dan kesadaran yang keliru bahwa Tuhan sering tidak adil atas hidup kita. Rasa syukur menjadi semakin jauh dari hidup kita. Sedangkan relasi yang tepat kepada Tuhan menimbulkan rasa syukur yang mendalam dan ketaatan penuh hormat akan kebijaksanaan Tuhan dalam menyelenggarakan hidup kita itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita syukuri dengan rendah hati. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya yang terkasih ini. Kita hanya perlu memberikan yang terbaik dari kita sebagai persembahan yang tak berarti, yang bisa diubah oleh Tuhan untuk kebaikan kita dan terlaksananya kehendak Allah bagi banyak orang. Aku ini adalah hamba. Marilah kita menyadari dalam kehidupan kita ini, Tuhan adalah yang kita abdi. Aku ini hanyalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu,
Cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu. Cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.